Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Sari dari Kimia 19B dengan NIM 4311419020. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kesetimbangan dalam sel elektroda. Pada materi kali ini ada 3 subbab yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada macam-macam elektroda, kemudian ada pengukuran potensial sel, yang terakhir ada reversibilitas. Pokok bahasan pertama yang akan saya bahas yaitu macam-macam elektroda. Macam-macam elektroda sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada elektroda gas ion, yang kedua ada elektroda ion logam-logam, yang ketiga ada elektroda logam garam tak larut anion, yang keempat elektroda oksida reduksi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu elektroda gas ion. Elektroda gas ion ini terdiri dari suatu pengumpul elektron yang inert, seperti platina atau grafit, kontak dengan gas dan ion yang larut. Elektroda H2H+ yang didiskusikan secara detail dalam bab sebelumnya itu merupakan salah satu contoh dari elektroda gas ion. Contoh lain dari elektroda gas ion ini sendiri yaitu elektroda klorin. Kemudian yang kedua yaitu ada elektroda ion logam-logam. Elektroda ion logam-logam ini merupakan elektroda yang terdiri dari sebatang logam yang dibenamkan dalam larutan yang mengandung ion logam. Sebagai contoh untuk elektroda ion logam-logam ini yaitu elektroda zinc dan tembaga yang dijelaskan terlebih dahulu dalam bab sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada elektroda logam garam tak larut anion. Elektroda ini itu kadang-kadang disebut dengan elektroda jenis kedua. Elektroda ini terdiri dari sepotong logam yang dibenamkan dalam larutan yang mengandung garam padat tak larut dari logamnya tersebut dan anion dari garamnya. Secara umum, elektroda logam garam tak larut anion ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada elektroda perak-perak klorida, kemudian ada elektroda kalomel, kemudian ada elektroda merkuri-merkuri oksida, dan yang terakhir elektroda merkuri-merkurosulfat. Untuk jenis elektroda yang keempat yaitu ada elektroda oksidasi reduksi. Setiap elektroda yang melibatkan oksidasi reduksi dalam operasinya, tetapi elektroda ini memiliki bentuk superfluous yang terikat kepadanya. Suatu elektroda oksidasi reduksi ini memiliki pengumpul logam inert, biasanya platina, dibenamkan dalam larutan yang mengandung 2 source yang larut dalam keadaan oksidasi yang berbeda. Contohnya yaitu elektroda ion ferri-ferro. Subbab yang kedua yaitu pengukuran potensial sel. Metode paling sederhana untuk pengukuran potensial suatu sel elektrokimia adalah dengan menyeimbangkannya melawan suatu perbedaan potensial yang besarnya setara di rangkaian luar suatu potensiometer. Salah satu penyelesaian untuk masalah pengukuran adalah dengan memanfaatkan sebuah rangkaian aktif yang disebut dengan potensiometer. Kondisi pengoperasian penentuan yang digunakan pada potensiometer adalah aliran arus 0 di dalam rangkaian yang diukur. Gambar di samping yang tersedia merupakan sirkuit potensiometer dengan sel yang terhubung di dalamnya, di mana G adalah perangkat pengukur arus yang sangat sensitif yang disebut dengan galvanometer. Penggunaan potensiometer diantaranya untuk mengukur sebuah tegangan yang tidak diketahui yang dibandingkan dengan tegangan yang telah diketahui besarnya tanpa membebani rangkaian yang dites. Unit yang dites dihubungkan ke terminal potensiometer dengan mengontrol potensiometer yang diatur sedemikian rupa sehingga arus pada galvanometer adalah 0. Baterai yang diberi tanda B adalah sumber energi internal dan fungsinya untuk memberi energi ke rangkaian. Baterai B mengirim arus melalui slide where R kontak S disesuaikan sampai tidak ada dupleksi yang diamati pada galvanometer. Pada titik 0, potensi sel diimbangi oleh perbedaan potensi antara titik P dan titik S. Rangkaian kawat dikalibrasi sehingga lonjakan potensial antara titik S dan P dapat dibaca secara langsung. Kemudian untuk pokok bahasan yang ketiga yaitu reversibilitas. Dalam pembahasan tentang elektroda dan sel sebelumnya, kita mengasumsikan secara implisit bahwa elektroda atau sel berada dalam kesetimbangan terhadap transformasi kimia dan listrik tertentu. Dengan definisi ini, elektroda atau sel semacam ini disebut reversible. Reversible terjadi ketika elektroda kinetik lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan difusi.
Proses terjadi secara reversibel jika melibatkan transfer elektron dalam reaksinya. Untuk mengkorelasikan nilai-nilai potensial terukur dengan yang dihitung memakai persamaan Nernst. Nilai yang diukur harus berupa keseimbangan atau yang reversibel, yaitu pengukuran potensiometrik di mana tidak ada arus yang diambil dari sel ideal untuk pengukuran potensial reversibel. Persamaan Nernst sendiri merupakan persamaan yang melibatkan potensi sel dengan konsentrasi suatu reaksi. Misalkan sel seimbang dengan potensiometer sebagai berikut. Tembaga adalah elektroda positif dan platina adalah elektroda negatif. Jika kontak S dipindahkan di sebelah kanan titik keseimbangan, akan membuat tembaga lebih positif. Tembaga akan melepaskan elektroda sebagai Cu2+, dan elektron akan bergerak dari kanan ke kiri di rangkaian luar. Pada platinum, elektron akan bergabung dengan H+ membentuk H2. Seluruh reaksi pergi ke arah sebaliknya dari kanan ke kiri. Sebaliknya, jika pengatur kontak digerakkan ke kiri, elektron akan berpindah dari kiri ke kanan di rangkaian luar. H2 akan terionisasi menjadi H+, dan Cu2+ tereduksi menjadi Cu. Dalam situasi ini, sel menghasilkan kerja, sementara di awal keadaan kerja hancur. Sel akan bersifat reversibel jika menggerakkan kontak potensiometer sedikit ke satu sisi dari titik keseimbangan dan kemudian ke sisi yang lain, membalikkan arus dan arah reaksi kimia. Sekian materi yang dapat saya paparkan, semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.